Kamu boleh cerita, parenting VOC, otoriter, permisif atau demokratis, mana yang perlu kita pilih? Akhir-akhir ini saya sering banget mendengar pertanyaan yang sama dari orang tua. Bunda, anak-anak sekarang kok kelihatannya lebih rapuh ya? Dikit-dikit cemas, dikit-dikit menyerah. Jangan-jangan cara yang dulu itu benar ya? Lalu muncullah kerinduan pada istilah yang sekarang ramai dibicarakan. Parenting VOC, yang keras, yang tegas, yang katanya bikin anak jadi kuat. Dan pertanyaannya pun berubah menjadi apakah parenting seperti itu perlu kita pakai lagi hari ini? Kalau kita tarik ke teori dasar, sebenarnya kita sudah lama mengenal 3 pola asuh, otoriter, permisif, dan demokratis. Parenting VOC ini kalau kita mau jujur sebenarnya hanyalah ilustrasi dari gaya otoriter di masa lalu. Dan di titik ini saya ingin kita berhenti sejenak karena pertanyaannya bukan mana yang paling benar, tapi mana sih yang masih relevan, relate, dan mana yang perlu kita tinggalkan. Tidak semua yang otoriter itu buruk dan tidak semua yang permisif itu salah. Dan demokratis pun tidak otomatis berarti lemah. Masalahnya bukan pada gaya ya, tapi pada cara kita memakainya. Dari parenting otoriter, ada nilai yang sebenarnya kuat. Ketegasan, konsistensi, tanggung jawab. Dari parenting permisif ada hal yang sangat manusiawi. Kehangatan, empati, rasa aman, manja gitu ya. Dari parenting demokratis ada keindahan dialog dan kesadaran. Yang menjadi masalah adalah ketika satu gaya dipakai secara utuh, kaku dan tanpa disaring. Saya teringat dengan apa yang dulu orang tua saya katakan. Beliau bilang, "Papa ini pakai parenting dari eyang kamu. Yang baik papa ambil, yang gak cocok papa buang." Dan tanpa sadar saya pun melakukan hal yang sama pada anak-anak saya. Dari orang tua saya ambil yang masih relevan dan saya lepaskan yang tidak bisa dipakai di zaman ini. Disitulah saya belajar satu hal penting. Parenting yang sehat bukan warisan mentah, tapi hasil refleksi. Karena zaman berubah, tantangan anak-anak kita hari ini tidak sama dengan tantangan masa lalu. Dulu, dunia bergerak lebih lambat. Sekarang anak-anak hidup di dunia yang penuh tekanan, perbandingan, dan distraksi. Kalau kita pakai metode lama tanpa modifikasi yang terjadi, bukan anak jadi kuat, tapi anak jadi bingung atau justru terluka. Nilainya boleh diwariskan, tapi caranya harus disesuaikan. Dan satu hal lagi yang sering kita lupakan, anak itu tidak lahir kosong. Mereka membawa temperamen, mereka membawa sensitivitas, mereka membawa kecenderungan bawaan atau genetis. Ada anak yang kuat dengan ketegasan, ada anak yang justru runtuh kalau ditekan. Maka parenting tidak bisa satu resep untuk semua anak. Bahkan dalam satu rumah yang sama, lalu ada satu tugas berat orang tua yang sering dihindari. Evaluasi. Berani melihat generasi sebelumnya dan berkata jujur, oh, dengan pola asuh yang seperti ini dampaknya seperti ini. Bukan untuk menyalahkan, tapi untuk belajar. Karena kalau kita tidak mengevaluasi, kita hanya akan mengulang, bukan memperbaiki. Dan yang paling sulit dari semuanya adalah objektivitas dalam cinta. Kadang kita terlalu sayang, sampai gak tega memberi batas. Semua keinginan terasa harus dipenuhi. Semua red flag terlihat seperti kecil dan bukan masalah. Padahal cinta tanpa objektivitas bisa berubah menjadi permisif. Dan ketegasan tanpa empati bisa berubah menjadi otoriter. Objektivitas itu saat kita mampu berkata, aku sayang kamu. Dan justru karena itu, ini tetap gak boleh. Tidak semua tangisan itu trauma, tidak semua ketidaknyamanan itu luka. Dan tidak semua yang membuat anak senang itu mendidik. Jadi apakah kita perlu kembali ke parenting VOC? Tidak dalam bentuk aslinya,
Yang kita perlukan adalah parenting yang disaring, disesuaikan dan disadari. Tegas tapi tidak melukai, hangat tapi tidak kehilangan batas, mendengar tapi tetap memimpin. Karena tugas orang tua bukan hanya membuat anak bahagia hari ini, tapi menyiapkan anak agar mampu menghadapi hidup yang nyata. Dan itu memang gak mudah, tapi disitulah cinta yang paling dewasa bekerja. Kamu tidak harus menjadi orang tua yang sempurna, tapi kamu bisa memilih untuk jadi orang tua yang sadar. Kamu boleh cerita.